Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas untuk botol minum dengan motif cantik seperti ini. Semoga mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Lalu di sini ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Untuk botol yang akan saya buatkan tasnya, botol ukuran sedang seperti ini dengan ukuran diameter alas 5,5 cm. Teman-teman bisa gunakan botol dengan ukuran berapapun. Nanti polanya ada kelipatan motifnya di lingkaran paling awal. Setelah itu silakan perbesar lingkarannya supaya sesuai dengan ukuran botol. Nah, saya akan langsung mulai. Pertama, buat dulu awalan magic ring dengan 2 rantai. 1 2 15 double crochet di ring. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rapatkan. Akhir putaran slip stitch di DC pertama. Dua rantai. Nah, ini adalah kelipatan motif. Jadi setelah ini teman-teman tinggal lebarkan sesuai dengan alas botol yang akan dibuatkan tas. Kalau sudah pas, nanti bisa langsung ke bagian motifnya ya. Nah, di sini saya akan lebarkan dulu dengan mengisi tiap-tiap lubang dengan 2 buah DC atau double crochet, dimulai dari titik tempat slip stitch atau disebut juga dengan increase DC. Increase DC pertama, increase DC kedua, dan increase DC ini yang ke-15. Nah, akhir putaran di sini supaya tidak bingung, saya akan beri penanda di DC terakhir. Akhir putaran slip stitch di DC pertama, 2 rantai. Nah, ini masih kecil, jadi saya akan lebarkan lagi. Untuk pola berikutnya adalah 1 DC kemudian increase. Dimulai dari titik tempat slip stitch ini 1 DC nya, lubang berikutnya increase DC, ulangi polanya 1 DC, increase DC,
Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Pengulangan yang ke-15 atau yang terakhir, 1 DC. Terakhir di penanda increase DC. Akhir putaran, slip stitch di DC pertama. Dua rantai. Nah, saya rasa ini sudah cukup untuk ukuran botol yang akan saya buatkan tasnya. Ini dia, sudah pas ya. Tapi kalau teman-teman ingin membuat yang lebih besar, pola lingkaran berikutnya adalah DC-nya itu 2 kali baru kemudian increase. Kalau masih kurang, bisa tambahkan menjadi DC-nya 3 kali kemudian baru increase. Kalau masih kurang juga, lingkaran berikutnya tambahkan menjadi DC-nya itu 4 kali baru kemudian increase. Jadi seperti itu seterusnya hingga sesuai dengan ukuran botol yang akan teman-teman buatkan tas. Nah, kalau sudah pas, teman-teman tinggal langsung ke bagian ini. Setelah ini yaitu bagian sebelum motif ya, bagian bawahnya. Di sini saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC, dimulai dari titik tempat slip stitch. 1 DC setiap lubang. Nah, ini lanjutkan hingga akhir putaran. Nanti akhir putaran slip stitch di DC pertama 2 rantai, buat 1 putaran lagi. Nah, ini dia sudah selesai ya, ada 2 baris atau 2 putaran, boleh ditambah. Akhir putaran slip stitch di DC pertama 2 rantai. Nah, saya akan langsung masuk ke bagian motif. Bagian motif pertama dimulai dari titik tempat slip stitch, buat DC 3 tok atau 3 buah DC yang dijadikan 1. 1 2 3. Jadi ini DC 3 tok. Kemudian 2 rantai. 1 2, lalu di titik yang ini di sini letakkan 3 buah DC. Di sini ya. 1 DC yang kedua dan DC yang ketiga. Nah, beri penanda di DC-nya yang pertama. Lanjut DC 3 tok, ulangi polanya ya seperti tadi. Lubang berikutnya DC 3 tok. Keluarkan 2 rantai, 3 DC di puncak ini. Lanjut ulangi pola DC 3 tok. Keluarkan 2 rantai, 3 DC di puncaknya. Nah, lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Pengulangan terakhir
DC 3 tok, keluarkan 2 rantai 3 DC di puncaknya, akhir putaran slip stitch di DC pertama, ganti benang, satu rantai. Nah, seperti ini hasilnya ya. Di sini benang yang warna kuningnya saya akan putuskan. Nah, untuk pola bagian kedua, SC berkeliling, dan untuk SC nya letakkan di setiap DC. Jadi untuk satu motif ini kan ada 3 DC, berarti 3 SC diisi ya. Nah, ini SC yang pertama, di DC berikutnya SC lagi yang kedua, kemudian SC yang ketiga di DC berikutnya. Nah, untuk SC berikutnya itu di DC berikutnya lagi ya motifnya. Jadi di sini ada 3 DC, isi masing-masing dengan 1 SC. Jadi untuk bagian rantainya itu tidak usah diisi dengan SC. Jadi setiap motifnya ada 3 SC. Nah, seperti ini, lanjutkan ini terus. Nah, lanjutkan ya hingga ke akhir putaran. Nah, ini sudah selesai satu putaran. Akhir putaran slip stitch di penanda SC pertama, 2 rantai. Nah, untuk berikutnya ulangi lagi motif bagian yang pertama ini, DC 3 tok dimulai dari titik tempat slip stitch, keluarkan 2 rantai 3 DC di puncak, penanda di DC nya yang pertama, lanjut DC 3 tok, keluarkan 2 rantai 3 DC di puncaknya, lanjut 3 DC 3 tok, keluarkan 2 rantai 3 DC di puncaknya, Nah,
Nah, lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Pengulangan terakhir DC 3 tok. Dua rantai, 3 DC di puncaknya, nah akhir putaran slip stitch di penanda. Dan untuk variasi saya akan ganti lagi benangnya. Teman-teman bisa menggunakan satu warna, boleh diganti seperti saya ini untuk variasi warna. Slip stitch ganti warna, 1 rantai. Nah, ulangi lagi motif bagian yang kedua, yaitu SC berkeliling. Jangan lupa untuk SC nya isi di tiap-tiap DC. Nah, ini lanjutkan ya hingga akhir putaran. Ulangi motif 1 dan 2. Boleh ganti benang sesuai dengan selera teman-teman saja ya. Nah, ini dia untuk hasil akhirnya. Di sini akhiri motifnya di bagian yang kedua. Saya rasa sudah cukup untuk tingginya di sini, dan di sini di akhir putaran saya akan slip stitch di penanda. 2 rantai. Untuk pola berikutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 double crochet atau 1 DC setiap lubang. Nah, lanjutkan hingga ke akhir putaran. Akhir putaran selesai 1 putaran DC, langsung slip stitch di DC pertama 1 rantai. Nah, selanjutnya saya akan mulai membuat untuk bagian tali pegangan. Polanya di sini untuk saya ini adalah SC kali 5. Dimulai dari titik slip stitch ya. 2 3 4 5, 1 rantai, putar kembali, ulangi polanya SC kali 5. Kalau teman-teman ingin talinya lebih lebar, boleh ditambah menjadi SC kali 6 atau kali 7. Satu rantai, putar lagi, kembali SC kali 5. Satu rantai, lanjut ya, lakukan terus hingga tinggi yang sesuai. Nah, ini saya rasa sudah cukup, saya tidak membuatnya terlalu panjang, ini sekitar 23 cm. Dan kalau teman-teman ingin lebih panjang boleh ya. Dan ini tali sudah saya putuskan dan saya akan jahit ke bagian berseberangan. Nah, setelah menentukan titik berseberangannya, teman-teman bisa jahit seperti biasa seperti ini. Boleh juga menggunakan tusuk SC untuk penggabungannya. Nanti kalau sudah selesai bagian jahitannya boleh dijahit berulang supaya menyembunyikan hasil jahitan.
Nah, ini dia hasil akhirnya. Tasnya sudah selesai, motifnya sedikit timbul, hasilnya juga rapi. Untuk variasi warna bisa teman-teman sesuaikan. Nah, semoga polanya mudah dipraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.